Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rizka Jayanti dengan NPM 22130520667. Saya dari kelas BKB. Di sini saya membuat video presentasi untuk memperbaiki nilai, di mana judul RPL saya itu implementasi teknik zikir dalam konseling untuk meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi di sini bidang layanan yang dibuat itu layanan dasar dengan jenis bimbingan-bimbingan pribadi, lalu strategi bimbingannya itu nanti bimbingan kelompok. Nah, standar kompetensinya itu mengimplementasikan teknik zikir dalam konseling untuk meningkatkan kesehatan mental. Kompetensi dasarnya di sini untuk peserta didik agar mampu memahami pentingnya zikir untuk penyembuhan emosional, di mana tujuannya diharapkan dengan zikir ini bisa mengurangi kecemasan dan stres, juga meningkatkan kecerdasan emosional dan membangun ketahanan emosional. Lalu di sini akan diadakan materi, yaitu materi pertama pengertian dan manfaat zikir untuk kesehatan mental, lalu materi kedua untuk membangun kebiasaan zikir, sampai yang ketiga itu efek positif zikir dalam mengontrol emosi. Metode tekniknya itu nanti ada diskusi, latihan refleksi zikir, dan juga catatan harian, dimana di situ tuh hanya memerlukan alat tulis, lembar refleksi, video motivasi tentang zikir, dimana kelasnya itu akan dilaksanakan pada kelas 12 dalam waktu pertemuan 1 kali dalam 40 menit. Di sini tuh akan dijelaskan tentang zikir, di mana zikir itu tuh berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat atau menyebut. Dalam konteks spiritual, zikir itu merujuk kepada praktik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya, memujinya, dan membayangkan kebesarannya. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, dalam hati, atau melalui tindakan. Nah, salah satu makna zikir itu tuh sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan rutin berzikir, diharapkan peserta didik itu dapat merasakan kehadiran Allah yang lebih dekat dan meningkatkan hubungan spiritual mereka. Nah, di sini juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, di mana di Quran surat Ar-Rod ayat 28. Di sini akan diterapkan terapi zikir di kehidupan sehari-hari, di mana manfaatnya itu ada meningkatkan kesehatan mental, lalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi emosi negatif, dan meningkatkan kualitas tidur, membangun hubungan interpersonal yang baik, dan yang terakhir itu sebagai terapi spiritual. Nah, ini zikir juga itu tuh bisa diterapkan kepada peserta didik agar mereka tuh memahami pengembangan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan dilaksanakan zikir pagi dan petang, di mana peserta didik itu bisa meluangkan waktu setiap pagi dan petang untuk berzikir, seperti menyebut Asmaul Husna atau membaca tasbih. Di sini diharapkan untuk peserta didik agar mengawali hari dengan penuh semangat dan menutup hari dengan rasa syukur, juga memberikan ketenangan batin dan mengingatkan diri kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas sehari-hari. Lalu peserta didik juga tuh akan diarahkan untuk menghadiri majelis zikir, di mana peserta didik itu tuh bisa bergabung dengan komunitas atau majelis yang rutin mengadakan kegiatan zikir. Lalu kegiatan yang ketiga itu bisa membaca sholawat, di mana peserta didik itu bisa meluangkan waktu khusus untuk membacakan sholawat kepada Nabi seperti setelah sholat fardu, dan ini bermanfaat untuk meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah dan syafaatnya di hari kiamat, dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Lalu bisa juga kita tunjukkan kepada peserta didik untuk menggunakan teknologi,
memanfaatkan aplikasi atau media digital yang menyediakan konten zikir. Kan sekarang itu banyak tuh ya, media aplikasi-aplikasi zikir seperti Quranmu atau eh, banyak aplikasi lainnya. Nah, kita akan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam membantu mereka itu tuh apa ya, rajin dalam berzikir. Terus kita juga akan mengarahkan kepada peserta didik untuk menghafal dan memahami makna zikir. Dengan menghafal beberapa kalimat zikir dan memaknai maknanya, ini bisa membuat bacaan itu tuh tentunya lebih khusyuk dan juga artinya lebih tepat serta penuh penghayatan, sehingga itu tuh bisa meningkatkan kesadaran spiritualnya. Terus juga peserta didik diharapkan dapat berzikir dalam aktivitas sehari-hari. Lalu zikir sebagai terapi spiritual juga bisa diterapkan sebagai metode untuk meredakan stres dan kecemasan. Ini memberikan ketenangan, menghilangkan perasaan cemas dan meningkatkan kebahagiaan batin. Lalu yang terakhir ada keterampilan emosional dan spiritual, di mana di sini dengan zikir bisa menyampaikan kecerdasan emosional dan spiritual. Ini bisa mendorong peserta didik untuk lebih peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, serta membangun karakter luhur yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, di sini tuh nanti bakal ada masa di mana guru BK itu tuh melaksanakan sesi zikir bersama, di mana konselor akan memimpin zikir kepada peserta didik dan akan mengajarkan peserta didik untuk melakukan zikir secara individu di rumahnya atau di tempat lain. Lalu juga bisa menghubungkan pengalaman pribadi dengan zikir, kayak selama saya zikir saya lebih mudah dalam mengontrol emosi atau sebagainya. Lalu akan mengevaluasi proses konseling dan dampak dari praktik zikir terhadap kesehatan mental siswa. Dan nanti guru BK akan bertanya kepada siswa, adakah perubahan sesudah dan sebelum sesi zikir. Di sini nanti di tahap akhir dalam konseling, guru BK akan menyimpulkan, di sini di akhir tahap konseling, guru BK akan meminta peserta didik untuk menyimpulkan apakah mereka itu tuh merasakan manfaat spiritual dan emosional dari praktik zikir. Dikaitkan dengan apakah membantu menghadapi tantangan akademis dan pribadi dengan lebih banyak lagi. Terus di project ini guru BK atau konselor akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merenungkan hasil kegiatannya di dalam kurun waktu tertentu. Sekian presentasi RPL dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.